yang diwujudkan saudara Ibu Karisma ini ternyata di dalam pohon bambu ini, ya. Sinar yang berkeliling ini coba kita akan masukkan ke dalam bambu. Sengaja kita ikat seperti ini pemirsa untuk memancing sosok baju atau rompi yang keliling ada di sekitar sini, karena dia mencari pasangannya, karena ini pasangannya dia mau minta diwujudkan, berarti terpaksa kita mau wujudkan. Mudah-mudahan bisa terwujud ya. Coba garunya susut aja. Mana minyaknya? Golok buat mana teh? Oh iya. Ini coba di shooting dulu, didekatkan dulu shootingnya, ya, ya. Ini bambunya hidup, shooting sampai ke atas. Nah, shooting sampai ke atas. Nah, ini dilihat lagi, shooting lagi sekali lagi. Nah, kira-kira ada nggak yang gompel? Nah, ya, oke. Ya. Nah, biar puas. Kita semprot di sini ya. Perhatikan ini, dekat kanan kameramen. Nah, ini tempat yang kita semprot inilah yang nanti yang akan kita buka melalui dari golok empu gondrong ini, ya. Kelihatan nggak minyaknya basah? Kelihatan. Oke. Coba mundur. Allahu Akbar. Allah. Subhanallah. Inna ma'amru sa'afasan ayyakula lahu kun fayakun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Alhamdulillah ternyata ada. Ya. Saya nggak tahu apakah ini baju rompinya atau tidak. Kita coba tarik. Kalau ini memang baju rompi, nggak masuk di akal, baju rompi gede, lubang sekecil gini. Benar nggak Kang Nanang? Gitu. Betul, Kang. Coba kita tarik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ternyata baju Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dilipat rapi betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ternyata memang benar. Baju rompi. Jadi pasangannya. Oh, kalau ada kuat lagi. Subhanallah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong, bertepatan malam ini malam Kamis ya. Malam ini malam Kamis. Alhamdulillah kita masih diberikan keberkahan oleh Allah, yaitu kita masih diberikan kesehatan dan juga masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Dunia Gokong masih tetap mengungkap sejarah, dan Dunia Gokong masih tetap memburu benda-benda pusaka semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah agar supaya masyarakat, terutama orang-orang yang tinggal di Indonesia ini, banyak menyukai unsur-unsur sejarah, adat, dan budaya. Nah, disinilah yang kita akan jelaskan. Konten kita di channel YouTube Dunia Gokong ini semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah. Arti sejarah kehidupan manusia ini dari mulai diciptakan oleh Allah sampai kembali juga kepada Allah, itu setiap manusia pasti ada unsur sejarah dan kehidupannya. Baik kehidupan dia di masyarakat, baik kehidupan dia semasa di waktu dia masih hidup berjaya, bahkan dia di waktu masih hidup juga menjadi sosok seorang pemimpin maupun raja. Semua itu ada unsur sejarahnya, baik dari masyarakat ke bawah maupun masyarakat menengah maupun pejabat dan maupun para tokoh-tokoh agama dan para makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dan di sini kita jelaskan arti sejarah yang kita ungkap ini bukan benda pusakanya saja, tetapi termasuk juga manusia. Manusia yang diciptakan oleh Allah pertama kali ialah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu semuanya ada unsur sejarahnya. Kalau menurut dari silsilah itu ada sejarahnya, tetapi kalau menurut dari Al-Quran itu juga ada unsur sejarahnya. Nah, di sini yang akan kita jelaskan kepada masyarakat, konten kita di channel YouTube ini untuk mengungkap sejarah, baik dari kehidupannya maupun dari benda-benda pusaka. Setiap benda pusaka itu saya jelaskan sekali lagi, setiap benda pusaka itu semuanya itu buatan manusia, bukan buatan sosok makhluk jin dan bukan buatan Tuhan. Di sini yang kita jelaskan, setiap benda pusaka yang dibuat manusia itu pasti ada unsur sejarahnya. Ada yang dibuat sejarahnya untuk berperang, melawan penjajah, melawan kerajaan, untuk mempertahankan wilayah dan kerajaannya. Ada juga yang benda bersejarah menyimpan unsur sejarah yang sangat tinggi, seperti mana sosok seorang raja menyimpan benda pusaka yang dibuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi, seperti mana dibuat dari bahan-bahan emas, dibuat dari batu-batu yang mulia yang sangat langka. Di situ sosok benda-benda yang dibuat untuk sosok seorang raja itu ada simbol dan kerajaannya, dan ada simbol unsur sejarahnya. Di sini yang akan kita jelaskan. Jadi pengambilan barang pusaka jangan melihat dari sisi pengambilannya. Jikalau Anda percaya dari sisi pengambilannya bisa terwujud dan nyata, semuanya itu atas dasar dari kebesaran Allah. Arti kebesaran Allah itu bukan dari cara pengambilannya. Arti kebesaran Allah itu bukan dari manusianya. Arti kebesaran Allah itu bukan dari sosok kekuatannya,
Tetapi arti kebesaran Allah itu manusia diciptakan oleh Allah sangat sempurna, mempunyai ruh dan jasad. Arti ruh dan jasad inilah setiap manusia itu menimbulkan kecerdasan, kepintaran dari sisi manapun. Ada yang manusia mempunyai kepintaran dan kecerdasan yang diberikan oleh Allah, bisa membuat pesawat, ada juga yang bisa membuat perahu, ada juga yang bisa menjadi cerdas, bisa membuat obat-obatan. Nah, semuanya itu Allah yang memberi, baik dari kecerdasan maupun ruh yang di dalam tubuh kita. Di sini terkadang manusia tidak bisa memahami bahwa Allah itu memberikan kelebihan kepada kita sebagai manusia. Terkadang manusia itu tidak bisa memahami. Di dalam tubuh kita ini ada menyimpan sosok ruh. Ruh inilah yang sekarang ini sebagai manusia, baik sosok kiai, ulama, ya, bahkan para pejabat pun tidak akan bisa melihat di mana sosok ruh yang ada bersarang di dalam tubuh kita. Yang hanya bisa mengetahui ruh di dalam tubuh kita, satu, ialah Allah. Kedua, para malaikat Allah yang untuk mencabut diri kita. Disinilah kita harus bisa menyadari. Jadi saya menjelaskan pengambilan barang pusaka ini semuanya itu atas dasar dari keberkahan atau kelebihan Allah, itu bukan dari sisi pengambilannya dan bukan dari sisi bendanya, bukan juga dari sisi kekuatannya. Saya jelaskan, benda pusaka itu dibuat manusia, baik manusia zaman dulu maupun manusia zaman sekarang. Nah, disinilah yang kita jelaskan. Manusia yang membuat, manusia yang memburu. Manusia yang membuat, manusia yang menggunakannya. Jikalau kalau seandainya kita menggunakan ke jalan yang sesat, disitulah yang kita dikatakan di dalam hukum Islam, musyrik atau menduakan Allah. Sama aja kita seperti zaman dulu, menyembah berhala. Ya, ini kita jelaskan. Jadi, benda-benda pusaka ini, jikalau kalau kita ingin mengambilnya, satu, semata-mata untuk mengoleksi. Kedua, untuk mengenang sejarah. Ketiga, kita hobi di bidang benda-benda seperti itu, Islam tidak pernah melarang. Saya ulangi lagi, yang tidak menyimpang dari syariat Islam. Satu, kalau kita mengambilnya untuk mengenang sejarah. Kedua, kalau seandainya kita untuk mengenang sejarah, dan yang kedua untuk menghargai pembuatan atau penciptaan orang-orang terdahulu. Dan yang ketiga, kita sebagai manusia ada letak kehobiannya. Ada hobinya pemancing, ada hobinya main golf, ada hobinya minum, ada hobinya perempuan, ada juga hobinya judi, ada hobinya nyabu, dan lain-lain. Nah, semua kehobian itu kembali kepada diri kita dan dari dasar syariat Islam. Jikalau seandainya kehobian kita itu sudah dijelaskan di Al-Quran itu menyimpang dari syariat Islam atau berdosa dan diharamkan, jangan kita sebagai umat Islam, terutama yang beragama, kita lakukan. Tetapi yang namanya letak kehobian kita, seandainya kehobian kita yang tidak menyimpang dari syariat Islam, seandainya kita menyimpan benda pusaka semata-mata hanya untuk mengoleksi, mengenang sejarah dan hobi, Islam tidak pernah melarang. Ini saya jelaskan. Ya. Tetapi kalau seandainya benda pusaka itu kita duakan Allah, apalagi kalau posisi kita dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah, hutang terlilit, ya, nggak kerja, istri marah-marah, lalu kita berpikir langsung negatif, mengambil benda pusaka, memberi makan, memberi sesajen, lalu memanggil sosok benda pusaka tersebut, ya. Kita meminta dengan benda pusaka tersebut, itu sudah jelas menyimpang dari syariat Islam. Ini saya jelaskan kepada masyarakat. Jadi dunia gokong ini tujuan semata-mata pengambilan barang pusaka bukan untuk menunjukkan cara pengambilannya, bukan juga untuk menunjukkan kekuatannya, bukan juga untuk memamerkan cara pengambilannya. Tetapi dunia gokong ini pengambilan barang pusaka hanya untuk mengungkap sejarah. Arti mengungkap sejarah ini agar supaya masyarakat manusia bisa mengetahui. Kebanyakan manusia menyukai benda pusaka tetapi tidak tahu mana yang kita gunakan yang menyimpang dari syariat Islam dan mana yang tidak. Ini yang kita jelaskan. Jadi kalau kita menyimpan benda pusaka, hanya menyimpan dan tidak memberikan sesajen, memberikan makan, insya Allah kita tidak akan menyimpang dari syariat Islam. Arti menyimpang dari syariat Islam ini ada 3 unsur. Satu, jikalau benda pusaka itu kita beri makan, itu akan menyimpang dari syariat Islam. Kedua, kalau kita sering meminta dengan benda pusaka itu, ya. Dan yang ketiga, kalau kita menghargai benda pusaka itu seperti Tuhan, itu akan menyimpang dari syariat Islam. Nah, maka dari situ kalau kita mendapatkan benda pusaka, boleh kita rawat, boleh kita jaga.
rawat dan dijaga itu untuk menjaga kekuatannya agar supaya benda-benda pusaka itu tidak termakan usia atau tidak terkikis dengan seusianya zaman. Ini yang kita jelaskan. Jadi konten kita ini hanya untuk mengungkap sejarah. Dan yang kedua, saya jelaskan juga untuk masyarakat, terutama penggemar saya, jangan mendengarkan dari komenan orang yang tidak masuk di akal. Orang yang mengkomen dan mengkritik kita, itu orang-orang yang akalnya, pikirannya nggak di kepala, ini pikirannya di dengkul. Ya, kenapa sangat saya bilang seperti itu? Orang ada yang berkata konten kita ini hanya untuk penipuan. Arti penipuan itu kalau seandainya orang yang merasa ditipu. Sedangkan dunia gokong ini tidak ada yang merasa ditipu. Kita konten mengungkap sejarah. Nonton video nggak bayar. Suka nonton, nggak suka tinggal digeser. Yang kedua, jikalau ingin meminta barang pusaka, tinggal kita beri. Semuanya gratis, lebih murah dari barang Shopee. Jadi saya himbau kepada masyarakat, terutama penggemar saya, jikalau ada yang mengkritik orang tersebut, seandainya kritikan itu tidak masuk di akal secara logika kita, nggak usah ditanggapi, nggak usah dikomen, nggak usah ditonton. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti itu hanya mencari sensasi, hanya mencari pamor, dan hanya menumpang ke channel-channel orang yang sudah terkenal. Ini saya jelaskan, ya. Yang ketiga, jikalau Anda tidak percaya dari sisi pengambilannya, bukan dari pengambilannya yang kita tunjukkan ke masyarakat, tetapi sejarahnya yang kita ungkap. Ya, agar supaya kita masyarakat, terutama yang beragama Islam, bisa mengetahui bahwa benda-benda pusaka ini tidak layak kita sembah. Yang harus kita sembah hanya satu, ialah Allah. Karena kehidupan kematian kita tidak ada manusia, sosok makhluk jin dan setan bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat hanya pencipta, ialah yang Maha Esa dan Maha Agung. Ialah Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Artinya, ya sama saja, tidak ada nabi besar kita, tidak akan juga terjadinya Allah. Karena kenapa? Karena dari sosok baginda besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia yang menurunkan ajarannya, Islam yang berdiri sampai sekarang berjalan Islam, kita bisa mengetahuinya karena ada sosok Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda besar kita inilah yang menuntun kita menjadi keselamatan baik dunia dan akhirat. Jadi maka dari situ saya jelaskan kepada masyarakat, yang namanya manusia, letak kehobian kita, Islam tidak pernah melarang. Selagi kehobian kita tidak merugikan orang dan tidak menyimpang dari syariat Islam. Dan saya jelaskan lagi juga, pengambilan barang pusaka ini kita memakai mediator, kita memakai media garu dan memakai media minyak. Garu dan minyak ini hanya sekedar melengkapi, seperti mana saya juga membawa keris empu gondrong, ya. Kenapa saya membawa keris empu gondrong ini? Karena keris empu gondrong ini nggak bisa terbang, tapi di tempat yang seru, di tempat yang sulit kita berjalan, inilah yang bisa membantu kita untuk berjalan. Jadi ini hanya sekedar pelantaran, ya. Keris empu gondrong ini diburu orang, dicari orang, apalagi kalau lagi nyembelih kambing di bulan Ramadan atau bulan haji, ya. Oke, pemirsa, saya sudah menjelaskan ini secara mendetail. Dan untuk konten kita di hari ini, insya Allah kita akan berikan cenderamata atau penghargaan untuk saudara kita yang bernama Kang Heri. Kang Heri, ya? Kang Heri bukan namanya itu. Kang Heri apa Kang Rian itu? Ya, itu satu. Yang kedua juga, saudara kita juga kita akan berikan cenderamata, yaitu sejenis tasbih. Karena di bulan Ramadan ini kita sudah pantau, alhamdulillah kita sudah menyelusuri, mudah-mudahan di malam bulan Ramadan ini kita akan mencari benda-benda bersejarah yang bersifat yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Oke, pemirsa, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kita akan lanjut dan kita akan coba selusuri. Mudah-mudahan di malam ini, di malam Kamis ini, di dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, rahmat kita, agar supaya kita selalu dalam lindungan Allah. Oke, ayo kita coba kita selusuri.
HP yang satunya masih hidup nggak itu? Yang satunya. Kalau bisa di bel aja di grup kita malam satu. Kang Mehmet, kasihan itu nggak enak. Tapi nggak usah digab. Nah, ya telepon aja. Telepon Rosi. Kalau udah kate, Rosi. Rosi. Dari angkat. Oke, permisa saya lihat posisinya di sini kayaknya ada sosok sinar warna kuning kemas-masan. Coba kita akan masuk ke dalam. Mudah-mudahan di dalam ini ada benda bersejarah. Yuk. Awas ini jalannya, ini bling semua ya. Awas bling. Oke, pemirsa yang saya lihat di sini ada sosok sinar. Di sini juga ada sosok sinar di dalam sini. Kita coba akan telusuri. Lampunya coba lebih diterangkan lagi. Oke, terus satu lagi. Nah,
Hidupkan aja lampunya itu. Lampunya hidupkan aja. Gak usah full. Nanti cepat habis. Nah. Oke, pemirsa yang saya lihat di sini ada sosok sinar, ya. Di sini saya lihat di sini ada sosok sinar. Sinarnya warna kuning keemas-emasan. Berkemungkinan ini kepunyaan saudara. Ini ada nggak di sini? Coba saya tengok dulu. Saudara Rian ada nggak di situ? Rian, Kang Rian ada nggak? Kenapa? Hah? Sebelah sini settingnya. Apa? Iya. Oke, pemirsa, saya lihat sosok sinarnya ada di sini. Dia nggak mantap. Lari ke atas, ke bawah, naik lagi ke atas lagi, ke bawah lagi. Sosok sinarnya saya lihat seperti kayak lingkaran tasbih, ya. Sosok sinarnya seperti kayak lingkaran tasbih. Coba nanti kita pancing dengan media minyak ini dan garu. Mudah-mudahan bisa terwujud, ya. Sebelum itu coba di shooting dulu. Kameraman dekatkan dulu. Terus sampai ke atas. Oke, mundur. Itu ada nggak si Riannya? Ada Kang Rian nggak? Assalamualaikum. Nggak ada. Kang Riannya nggak ada. Coba di bel itu Kang Rian. Ada di grup itu. Ya, dicek dulu di grup. Nah. Iya. Kenapa dia nggak masuk ini? Kurang. Coba di bel. Masuk nggak ada? Oke, pemirsa. Sosok sinar yang saya lihat tadi, insya Allah coba kita wujudkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمد رسول الله ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ولا حول ولا قوة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. Apalagi semua ini kelihatan kepalanya, luka kelihatan cuma matanya, kameranya terungkap, ya, tuan Picasso, لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. 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 Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan sosok yaitu sejenis tasbih. Ini kalau kita lihat tasbih ini dibuat dari bahan batu. Ini berambut emas. Alhamdulillah ini kepunyaan siapa tadi? Kang Eri Irawan. Ini kepunyaan saudara Kang Eri Irawan ya. Ini kita akan berikan sebagai cenderamata kepunyaan saudara Kang Eri Irawan ya. Alhamdulillah kita mendapatkan satu tasbih tersebut. Coba kita selusuri dulu. Ini yang saya lihat tasbih tersebut ini tidak ada mengandung sosok makhluk jin yang bersarang di sini. Tetapi yang saya lihat di sini ada tulisan kalimat lafaz Allah. Jadi setiap butiran biji tasbih tersebut ini ada tertulis lafaz Allah dan bersinar seperti sinar warna keemas-emasan seperti rambut tersebut. Ya. Saya lihat tasbih tersebut ini ada tulis lafaz Allah. Berarti tasbih tersebut ini suka dizikirkan dengan kalimat-kalimat Allahu Akbar. Ya. Jadi tasbih tersebut ini yang bisa mengandung unsur kekuatan bukan dari tasbihnya, ya, bukan dari tasbihnya tetapi dari orang yang dekat kepada Allah. Ya. Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah, semua orang yang dekat kepada Allah itu akan dimuliakan oleh Allah. Baik sejenis benda apapun, jikalau kalau orang itu yang memang dekat kepada Allah, yang dimuliakan oleh Allah, ya, yang dimuliakan oleh Allah, benda tersebut walaupun dia sosok benda mati, tetapi dia ada mengandung unsur kekuatan. Nah, kekuatannya itu dari zikir dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Orang yang bersih dengan orang yang kotor itu enggak sama. Kalau orang yang bersih, sekali dia berkata,
insya Allah doanya akan dijabah oleh Allah. Tetapi kalau orang yang kotor, 1000 kali dia berkata, tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena dari perbuatan orang-orang tersebut yang melakukan perbuatan-perbuatan kotor, disitulah rezeki dan doanya terhambat atau terhalang akibat dari dosa-dosa dia yang lakukan. Nah, orang-orang yang dekat kepada Allah, seperti mana sosok seorang kiai atau sosok seorang ulama, dia tidak akan pernah berkata kotor. Walaupun dia sekali berkata kotor, dia akan meminta maaf dan meminta pengampunan, atau dia mengucapkan kata-kata istighfar, meminta pengampunan kepada Allah. Tetapi kita sebagai manusia yang tidak dekat kepada Allah ini, kadang ucapan kata-kata kotor itu sudah biasa dan sudah jadi lisan manusia, terkadang dibuat bibir. Ya, nah disinilah kalau kita ingin dekat kepada Allah, lakukanlah yang terbaik. Yang pertama itu dari ucapan kata-kata kita. Jikalau ucapan kata-kata kita baik dan bisa kita jaga dari lisan kita, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan dijabah dan akan dijabah oleh Allah. Jadi tasbih tersebut ini tidak ada unsur kekuatan makhluk jin. Dia mempunyai unsur kekuatan karomahnya karena dari orang terdahulu yang pernah dipakai dan pernah dipakai untuk berzikir. Ya, jadi kekuatan tasbih ini itu dari lapas-lapas yang dulu pernah orang menggunakannya di waktu semasa dia masih hidup. Dan orang tersebut ini sosok seorang kiai atau tokoh agama atau boleh dikatakan ulama. Ya, jadi maka dari situ kita pengambilan tasbih ini kita harus mengiringi dengan zikir. Harus dengan hati yang bersih. Karena kenapa? Kalau tidak kita menggunakan dengan hati yang bersih, kita tidak akan bisa terwujud. Alhamdulillah semuanya bisa terwujud. Semuanya ini atas dasar dari kebesaran Allah. Dan saya jelaskan pengambilan barang pusaka ini, jangan melihat dari sisi bendanya. Kita lihat dari semua unsur-unsur apa yang kita gunakan. Jikalau yang kita gunakan itu tidak menyimpang dari syariat Islam, ini yang harus kita cari. Dan ini yang harus kita gunakan. Ini yang kita jelaskan. Oke, permisa untuk saudara Kang Heri ya. Saudara Kang Heri Irawan ini sudah kita wujudkan, dan katanya ini ada pasangannya, ya, ada pasangannya sejenis batu mustika, tapi saya nggak tahu di mana ini ada pasangan batu mustikanya. Nanti kita akan selusuri. Sebelum kita menyelusuri ini nih, kita akan mengambil dulu kepada saudara siapa namanya ini, yang orang dari mana itu? Aduh, yang dari Madura Pak. Madura ya, Kang. Yang Kang Jelani ya? Jelani atau bukan? Ya, Jelani kalau nggak salah. Kang Jelani. Yang ada kakaknya mau mencalonkan jadi anggota. Itu. Ada nggak di situ? Allahu Akbar. Coba gua tengok. Jelani kah? Kang Jelani. Ya, itu kakaknya ada nggak di situ kakaknya? Kakaknya ada nggak di situ? Itu yang di belakangnya Oke, tuh. ya. Tampilkan. Ya, Tampilkan. Kang, tolong dibantu zikirnya ya Kang ya. Kita mau mewujudkan kepunyaan Akang ini. Ini kita sudah mendapatkan satu tasbih berambut emas. Tapi ini kepunyaan saudara Kang Heri. Hari ini kita langsung lanjut untuk pengambilan punya Akang. Ya Kang ya? Oke. Yuk. Oke pemirsa, saya lihat di sini ada sosok sinar sama seperti yang kita wujudkan ini, tapi posisinya ada di akar pohon beringin ini, ya. Dan saya jelaskan untuk masyarakat, terutama yang langsung menonton di channel kita, yang langsung menonton live.
saya minta konsentrasi, ambil sisi pengalaman, dilihat dari kebesaran Allah, dan dibantu zikirnya. Jangan kita berbicara yang senonoh, jangan kita berbicara yang seperti kita bicara di grup. Lebih bagus kita belajar kebatinan kita, buka mata batin kita, buka mata hati kita, agar supaya apa yang kita lihat itu bisa menjadi pelajaran kita untuk ke depan. Ini yang saya jelaskan. Ya, jadi kita pengambilan barang pusaka ini bukan untuk main-main, tetapi kita pengambilan barang pusaka ini untuk mempelajari dan mengkaji diri kita agar supaya diri kita lebih dekat kepada Allah. Ini yang kita jelaskan. Jadi setiap kita pengujutan, konsentrasi, bacakan doa, amalan-amalan yang pernah kita gunakan, baik dari zikir istighfar maupun doa apapun yang kita bisa kita mampukan. Terutama untuk saudara kita yang mau kita berikan juga cindera mata, tolong nanti dibantu zikirnya, karena ini bersangkut paut kepada saudara Kang. Siapa namanya Kang yang punya barang ini? Daeng. Siapa? Daeng bin Said. Daeng bin Said. Oke, yuk kita maju ke sini. Oke, pemirsa, saya lihat di sini ada sosok sinarnya. Ya. Ini kita lihat ada sosok sinarnya. Ya. Di atas ke bawah lagi, naik ke atas ke bawah lagi, ya. Sebelum kita wujudkan, kita coba doa dulu. Ini tasbih ini kita taruh di sini, kita gantung di sini untuk memikat ya. Ya supaya barang ini bisa terwujud. Siapa namanya tadi? Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah. Siapa namanya? Daeng bin Allahumma ya Allah. Kalau memang benar tasbih tersebut ini ya Allah, bisa terwujud dan nyata untuk saudara Daeng bin Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. 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 La haula wala quwwata. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. La haula wala quwwata. Allahumma salli. Allahumma salli. Allahumma salli. Allah. Alhamdulillah. La haula wala quwwata. Subhanallah. Coba dipegang, dingin kayak kulkas.
Alhamdulillah, Kang Daeng, kita sudah mendapatkan tasbih giok berambut emas, ya. Punya Kang Daeng pakai giok berambut emas. Kita mendapatkan lagi satu, Yang punya Kang Egi berwarna hitam. ya. Kang Daeng, ini amalan ini kan sudah saya kasih tahu kan, ya. Kenapa? Nanti di rekam apa di pesan di video Ya, karena ini dirahasiakan, ini nggak boleh dipublikkan zikirnya, ya. ya nanti sensor aja. Siap, siap. Ya, ini yang kita dapatkan, ya, Kang Daeng. Ini barangnya. Alhamdulillah. Nah, ini yang berambut emas, yang dibilang berambut emas ini rambutnya yang ini berambut emas, ya. Nah, ini bahannya batu dari giok, ya. Kita akan selusuri pasangannya. Ternyata terpisah ini pasangannya. Coba kita selusuri kemana dia berlarinya, coba kita selusuri, ya. Oke, pemirsa, kita sudah mendapatkan 2 tasbih yang berambut emas, tetapi masing-masing satu tasbih ini mempunyai pasangan, ya, mempunyai pasangan. Nah, pasangannya ini coba kita akan selusuri, coba kita akan cari, mudah-mudahan bisa kita temukan, karena ini kepunyaan saudara kita yang kita akan berikan sebagai cenderamata. Ayo. Nah, jalannya ini gelap. Apa kan Jogja kabarnya apa kan? Kita coba keluar. Kayaknya nggak ada di sini. Oh, blacknya. Kita masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada. Kasih jalan lampu. Saya nggak kelihatan. Terus sekali jalannya. Kasih jalan. Nggak kelihatan. Oke, pemirsa, kita masuk di kawasan yang memang belum pernah dijamah orang.
Masih ke dalam lagi. Oke, pemirsa, kita cek posisinya masih ke dalam lagi. Coba kita selusuri lebih dalam lagi. Oh, ini merah. Ternyata dari sini loh, pemirsa, batu mustikanya. Merah. Yang dari sini boleh nyeting, jadi nggak ke bentuk. Satu sebelah sini, dengan dua-duanya senternya di situ. Oke, saya setting dulu. Sini. Oke. Ya, bener.
Coba dicabut garunya. La haula wala quwwata. Allah. 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 Subhanallah. Alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat ternyata ini yang mustika yang kepunyaan saudara siapa namanya? Ada nggak di situ Kang Nanang? Subhanallah. Subhanallah. Senternya. Kayaknya masih ada. Pegang kayak gini. Pegang kayak gini. Subhanallah. Subhanallah. Hilang tuh. Hah? Sudah. Dari mana itu sinyalnya? Kota dah. Nah. Maaf tadi terputus, sinyalnya mungkin hilang. Ini Kang Daeng. Ini Kang Daeng. Nah, ini punya Kang Daeng nah. Jangan nggak ada isinya.
Nggak ada senter ya. Oh iya ada. Alhamdulillah. Nggak mau keluar dianya. Ada sini, siapa namanya? Kang Daeng. Kang Daeng. Ini kita mendapatkan gucinya ada di dalam sini tapi nggak mau keluar dianya. Batu mustika merah terimanya. Coba diterangkan. Nen, ya. Kenapa? Hah? Tar. Coba di senternya ada. Alhamdulillah. Kecil kali. Ini Kang. Kecil Kang. Ini senternya Nana. Biji kutu. Kecil sekali ternyata. Biji terima. Masih coba center masih ada yang belum ya? Satunya. Kayaknya cuma satu ini. Kalau saya lihat. Coba center lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Maaf, selamat Kang. Ya, Kang Ijat. Ya, Kang Ijat. Obat. Satu cuman Kang. Satu ya? Ya. Ini batu mustikanya. Ini kita mendapatkan satu. Mungkin yang satunya nggak tahu kemana. Coba nanti kita selusuri lagi, ya. Biasanya sepasang ini. Ya. Sampai pada saya. Kita tutup, Ya. kita tutup aja dulu. Takut lagi kabur. Tunggu. Nah, Pegang. minum dulu, minum. Selesai itu aja dulu. Allah. Biar. Oke, saya lihat ada di dalam bambu ini, ya. Ada di dalam bambu ini. Coba kita wujudkan ya. Kita semprot dulu dengan minyak. Dekatkan kamera. Kita semprot di sini ya. Kita semprot di sini ya. Oh.
Jatuh penjaganya. Satu lagi kita buang dulu penjaganya. Biar dia kabur dulu. Tuh, kabur dianya. Merah. Allah Akbar. Tidak usah dari situ sini aja. Nah, lebih jelas ini kan mau diwujudkan di sini. Kalau di sampingnya situ nggak kelihatan dari sini. Sebelum kita wujudkan, coba disetting dulu dari sini. Ini ya, dekatkan lagi ke bawah. Oke, atas lagi. Oke, mundur. Allah. Ini coba kita buka ya. Ini coba kita buka dari sini ya. Ya, kita buka dari sini. Dekatkan kameramen. Ini kita buka dari sini ya. Sudah lihat belum? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dekatkan kamera. Kelihatan nggak? Ya, kita buka lagi ya. Satunya jatuh. Enggak, ada. Oke, dekatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua. Alhamdulillah. Wah, cantik banget ini batunya nih. Bagus, bagus Kak. Ini kepunyaan saudara Kang siapa, Rian ya? Iya, Kang Egi. Masuk nggak dianya di situ? Enggak, belum masuk. Belum masuk. Coba dibel lagi. Yang bertopi ini siapa? Yang bertopi ini baju biru. Acap kah? Kita Bogor ya? Acap biasanya jaga orang pawai malah Acap. Tadi jaga pawai. Untuk tanggal sih baju merah ya. Masih belum terbuka. Iya. Yang si baru pulang ya. Oke, pemirsa yang saya lihat. Gantengnya. Oke, pemirsa yang saya lihat, posisi tasbih tersebut ini ternyata pasangannya dua sepasang batu ini, ya.
Ya. Dua sepasang batu ini, dan saya jelaskan sepasang batu ini tidak ada sosok makhluk jinnya. Ini kekuatan dari alam, ya. Berarti ini dulunya dipakai dengan sosok tokoh agama atau kiai atau para ulama. Dulunya orang terdahulu juga sama dengan orang zaman sekarang. Dia menyukai sejenis batu. Tetapi dia menyukai batu yang unik. Batu yang unik dan batu yang tidak berhodang sosok makhluk jin. Dan ternyata batu ini ada unsur kekuatannya, tetapi kekuatannya ini dari alam. Dan alhamdulillah ini yang kita dapatkan dua sepasang batu mustika. Ya, ini. Dan saya lihat dua sepasang batu mustika ini, dua-duanya ini semuanya untuk di bidang pengobatan atau kelebihannya bisa untuk mengusir sosok makhluk jin atau dulunya dipakai untuk pengobatan ruqyah. Ya, dulunya dipakai untuk pengobatan ruqyah. Karena yang saya lihat di sini ada tulisan lapas Allah dan Muhammad. Satu yang ini lapasnya Muhammad dan yang satu ini lapasnya Allah. Tetapi yang saya lihat ini bukan dari mata juhir, tetapi dari kekuatan alamnya. Tertulis kekuatan dari alam ini, ada tulisan lapas Allah dan Muhammad. Ini yang saya lihat. Dan tasbih ini juga sering dipakai juga untuk di pengobatan ruqyah, ya. Alhamdulillah kita sudah bisa mewujudkan tasbih tersebut dan sepasang batunya. Ini kepunyaan saudara Kang Rian. Dan yang kedua, kita mendapatkan tasbih giok tersebut yang berambut emas juga. Kita mendapatkan pasangannya sejenis batu mustika merah. Kalau orang bilang katanya batu mustika merah delima, ya. Tapi kalau menurut saya ini bukan batu mustika merah delima, tetapi batu mustika, ya. Lampunya ke sini, Pak. Nah, jadi lampu. Jadi batunya ini sejenis batu mustika merah, bukan batu mustika merah delima. Kalau batu mustika merah delima itu memang benar ada, tetapi adanya di ayat Al-Quran yaitu di Laut Merah. Tapi kalau batu ini saya bilang batu mustika merah atau batu mustika rubi. Memang ada kekuatannya. Kekuatannya ini memang tujuannya untuk di bidang jabatan maupun usaha. Ya, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan dua tasbih dan satu batu mustika merah dan sepasang batu mustika. Nggak tahu ini batu apa namanya, unik sekali batunya ini. Seperti kayak batu pancawarna ya. Ya, pancawarna. Ya, warnanya banyak. Ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa sukses pengujudan benda pusaka. Tetapi ada sedikit keanehan di sini. Di waktu saya mewujudkan, di situ ada sosok apa tuh sejenis ikatan kepala, ya. Nggak tahu, sejenis ikatan kepala berwarna hitam, tetapi ada tulisan tinta emas atau rajahan. Saya curiga di pohon itu kayaknya ada sangkut paut yang pernah saya mau ngambil baju rajahan atau baju apa namanya, Ati Ontokusumo apa kan gitu. Nah, itu berkemungkinan untuk pengujudan ini saya serahkan di konten ke ibunya Karisma ya, karena untuk di konten yang berikutnya kita akan lanjut, akan diwujudkan kepada untuk di konten Ibu Karisma dan di channel Bu Risma. Dan di konten kita hari ini alhamdulillah kita sudah mendapatkan benda-benda bersejarah. Inilah yang kita dapat dan inilah yang kita ungkap sejarahnya. Alhamdulillah hari ini sukses kita pengambilan barang pusaka. Mudah-mudahan pengambilan barang pusaka ini yang kita wujudkan bisa bermanfaat, baik orang yang menerimanya maupun kita yang sebagai penonton bisa mendapatkan pelajaran, semuanya bisa terwujud dan nyata itu atas dasar dari kebesaran Allah. Jadi kita menonton di channel YouTube ini jangan semata-mata kita menonton hanya sebatas kehobian dan hiburan. Ambil sisi kebaikannya. Jikalau ada ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, dekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Nah, disinilah letaknya kita konten dan langsung siaran langsung. Tujuannya semata-mata agar supaya kita sebagai manusia bisa mengkaji dan bisa lebih menghargai, dan kita bisa mengetahui bahwa benda-benda pusaka tersebut seandainya ada unsur kekuatan, kekuatannya itu ada sebagian dari kekuatan dari alam, sebagian juga ada kekuatan dari sosok makhluk jin. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan masih suasana di dalam bulan Ramadan. Untuk penggemar-penggemar saya, pencinta-pencinta dunia gokong, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua diberikan keberkahan oleh Allah, baik dari rezekinya, jodohnya yang belum mempunyai jodoh. Ya, kalau yang ingin menambah jadi jodoh, ingin menambah lagi jodoh, itu urusan Anda semua, ya, yang punya niat ingin mencari jodoh lagi, ya, nah, itu. Tetapi yang tidak ingin mencari jodoh lagi, dekatkan diri kita kepada Allah untuk mencari amal dan perbuatan. Karena kenapa? Karena kematian itu setiap manusia itu pasti datang. Dan kematian itu tidak bisa dihindarin. Ya, jangankan sosok manusia. Seluruh makhluk yang mengandung unsur nyawa itu pasti akan mendapatkan giliran dan jatahnya kematian itu. Maka dari situ kita jangan takut dengan kematian. Karena kenapa? Kita takut dengan kematian, kematian itu pasti akan datang. Tetapi persiapkan kematian kita untuk bekal kita di akhirat. Jadi buatlah konten-konten yang terbaik, berilah jalan yang terbaik, mencarilah amal dan perbuatan agar supaya konten-konten kita, apa yang kita hidup di dunia ini bisa bermanfaat bagi manusia dan agama kita. Mungkin itu aja yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.